Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih bertepatan di bulan suci Ramadan. Kita masih bisa merasakan nikmat Islam. Kita masih menikmati indahnya iman. Sehingga dengan iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tidak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah banyak memberikan tuntunan suri teladan kepada kita sekalian. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kami akan membawakan sebuah materi tentang puasa, yang mana puasa ini akan berdampak yang sangat bagus untuk membentuk karakter anak. Kita ketahui bersama bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi disitulah orang akan merasakan bahwa kita itu selalu diwasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa itu adalah milik Allah. Tidak ada orang yang tahu kalau orang itu berpuasa. Karena banyak kita ketahui bersama di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, ternyata masih banyak orang tua, anak-anak kita yang tidak berpuasa. Oleh karena itu, patut kita syukuri bahwa kita sebagai orang yang beriman dan akan kita bertanggungjawabkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, anak adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus menjaganya. Dan mereka tentunya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia akan menuntut orang tuanya. Manakala ketika di dunia mereka tidak diperkenalkan dengan agamanya. Mereka tidak diperkenalkan dengan Tuhannya, sehingga dia tidak tahu akan kewajibannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini puasa merupakan sarana untuk mendidik anak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka di samping beriman juga bertakwa. Tadi saya sampaikan bahwa puasa itu adalah hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan tentunya bukan hanya sekedar iman. Ketika mereka diwajibkan untuk berpuasa, maka dia harus puasa. Maka bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita untuk mereka juga berpuasa? Tentunya harus mulai sejak dini. Tentunya harus kita beri contoh. Bukan hanya kita bisa menyuruh, tapi kita bisa mencontoh. Apa tujuan daripada puasa? Yang mana itu adalah merupakan bentuk implementasi daripada ketakwaan, daripada keimanan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dijalankan, karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa puasa itu mengandung nilai disiplin dan pengendalian diri. Kita ketahui makan mereka harus sesuai dengan jamnya. Kemudian sahur mereka harus sesuai dengan jamnya.
itu adalah merupakan hal yang betul-betul nantinya bisa dirasakan oleh anak-anak kita untuk bisa disiplin, menjaga pola makan dengan baik, dan seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan sebagainya. Kemarah dituntut untuk sabar, di mana memang puasa itu tidak hanya menanggung lapar dan haus saja, akan tetapi harus ikhlas, harus sabar. Itu yang diajarkan. Karena hanya orang yang berpuasa, tetapi hanya bisa menahan dahaga dan haus saja. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai empati dan kepedulian. Banyak di antara mereka, seusia mereka, yang mana mereka masih belum bisa makan untuk kesehariannya, masih harus mencari dan mencari, membantu orang tuanya. Nah, dengan mereka merasakan lapar, tentunya mereka akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Anak-anak yang dalam keadaan seperti itu. Itulah makna puasa yang bisa dirasakan, yaitu untuk menanamkan nilai empati, kepedulian sosial, dan rasa peduli terhadap sesamanya, untuk bisa tolong menolong kepada sesamanya. Di sini kita diajarkan untuk bersedekah dan sebagainya, karena pahalanya sangat berlipat ganda. Kemudian yang berikutnya adalah puasa mengandung nilai tanggung jawab dan akuntabilitas. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ajarkan bahwa mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu tidak puasa, tentunya di hadapan Allah sangat hina sekali. Dan dia termasuk orang-orang yang berbuat maksiat karena melanggar, tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahapan-tahapan harus mereka lalui. Ketika dia masih kecil, mungkin dia bisa puasa di zuhur sampai waktu zuhur atau sampai asar. Kemudian nanti kalau sudah terbiasa, mereka akan bisa melakukan secara penuh, yaitu maghrib dia bisa berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah puasa mengandung nilai kesabaran dan keikhlasan. Dia tidak boleh makan, dia tidak boleh berbuat sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dia harus sabar. Kemudian ikhlas menerima tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna-makna daripada puasa yang implementasinya bisa dirasakan nantinya ketika anak-anak itu bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Tentunya kita sebagai orang tua akan merasa senang kalau anak-anak kita bisa nurut dan manut, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas nanti kita sebagai orang tuanya akan bisa merasakan kalau itu anak-anak kita itu bisa pondasi agamanya sangat kuat, terutama bisa menjalankan rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa. Ma'asyiral muslimin, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.